Halo sahabat, kita jumpa lagi di channelnya Jajang Adin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Hatur nuhun. Sekali sampai-sampai terbersit juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar, orang tua sayang maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia, akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda, akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar, akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid, azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin, ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cek. Siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas. Langsung pontang-panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat yang hadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Saya seumur-umur jadi imam nggak pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz nggak nanya? Saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang apa masalah buat lo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? Efeknya 10 November. Mereka berteriak 10 November, Allahu Akbar. Tumpah ruah pejuang. Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Jepang pontang-panting pulang ke Tokyo. Yang tinggal sendal Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang? Mereka adalah para alim, para ulama, para kiai kepada para santri-santrinya. Maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan namanya resolusi jihad, bahwa Belanda penjajah adalah kafir. Kafir Arbi kalau dibunuh halal darahnya, dan kalau kita mati syahid. Yang mati syahid maka dia tidak akan merasakan sakratul maut. Yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Yang mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Ini Ustaz ngamuk atau apa? Tadi waktu makan bubur ayam, cabenya terlalu banyak, jadi dia pedas meledak ke atas. Banyak orang bilang ini Ustaz Somad ini penceramah radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad itu bukan radikal, suaranya melengking karena sound systemnya bagus. Kalau mau buat Ustaz Somad ceramahnya slow, mellow, mudah aja, kasih mic yang kecil, pasti suaranya kecil, betul? Abdul Somad itu tidak keras, cuman jelas. Zaman sekarang orang banyak nggak suka yang jelas, betul? Bukan saya yang ngomong, jamaah yang bilang betul. Yang pertama masjid, yang kedua ada santrinya.
Tapi santri datang ke masjid kalau nggak ada kiainya, bisa pengajian? Nggak bisa. Maka mesti ada kiai. Kalau di Sumatera namanya tuan guru, kalau di Jawa namanya kiai, kalau di Jawa Barat ajengan, pangersa, pangersa, saya bilang pangersa. Sama juga lah seperti, tolong dulu itu kabelnya, kabel pak, iya kabel. Jadi ini lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Di India Maulana, di Mesir Syekh. Nah, ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Tapi Syekh secara bahasa artinya orang tua. Jadi kalau saya dipanggil, Assalamualaikum Syekh Abdul Somad, aku masih muda, Ben. Mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya. Al-alimu kabirun. Orang yang berilmu dianggap tua, walau kana saghiran, walaupun usianya masih muda. Jadi mesti kita ada regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, banyak yang siap mewakilinya. Betul? Kalau ada pengusaha yang meninggal, deputi akan naik direktur ke atas. Tapi kalau ulama meninggal, takkan tergantikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dari bumi Sukabumi ini akan lahir para alim, para ulama, para mufassir ahli tafsir Al-Quran, para muhaddis ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, para sufiyun ahli tasawuf. Mereka lah yang menjadi pasak, menjadi benteng. Walau ahlal qura amanu, kalau penduduk Sukabumi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka berkah dari langit, terbuka berkah dari bumi, karena masih ada lagi para ulama. Al-ulama warasatul. Tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Kalau datang yang Minang anaknya SH, silakan masuk. Dia tahu ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang Minang anaknya SE, sarjana ekonomi, welcome. Dia tahu ini pegawai bank. Dari mana? Bank BJB Syariah. Kalau yang datang Minang anaknya polisi, tentara, pegawai ASN, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang Minang anaknya LC, siapa kamu? LC, lagi cemas. Ustadz lagi nyeritain siapa? Nyeritain saya sendiri. Saya kan Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Kalau yang datang itu SAG, mohon maaf ya, anak saya masih S2 dulu. Karena dia menyepelekan SAG. Kok nggak diterima Pak? SAG, sarjana alam gaib. Dia nggak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha illallah. Nanti kalau anak saya sekolah agama, sekolah pesantren ke Mesir, mau makan apa? Yang ada di pikirannya makan. Padahal sengaja dibuat Allah lambungmu di bawah, otakmu di atas. Supaya apa? Supaya jangan cuman mikir makan. Dia lupa bahwa iyakunu fuqara, kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut masukkan anak sekolah agama. Saya ini bukan ustaz jadi-jadian. Saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi ustaz. Ya kami yakin Pak Ustaz nggak akan lulus jadi model. Saya ini memang dari awal sekolah agama. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Maka saya dari awal ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, usuluddin, Darul Hadis, Al-Azhar, Maroko, Sudan, Durman Islamic University,
Saya cuma ngasih tahu saya sekolah agama di luar negeri. Ustaz nggak bangga ya dengan dalam negeri? Ilmu tidak bertempat. Yang belajar di Jawa Barat, yang belajar di Sukabumi, kitab yang dipakai sama dengan yang di Al-Azhar, tafsir yang dibaca sama dengan yang di Sudan. Tapi saya mau ngasih tahu, lepaslah anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke Sukabumi menebarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau lah anak saya sekolah ke Mesir nanti kurus kayak Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena ke Mesir. Tadi kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar dari Sukabumi. Mereka sehat-sehat gemuk semua. Saya kurus ini karena takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau lah anak saya jadi penceramah seperti Ustaz Somad. Nanti nggak bisa keluar negeri. Aku aja. Yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea, ceramah pergi ke Amerika. Kemarin mereka pada ngirim foto ke saya. Dada Abdul Somad. Kami sekarang di Belanda. Sakitnya. Kita jangan ke Belanda, Singapura aja nggak lewat. Untung diterima orang Sukabumi. Allahu Akbar. Itu takdir masing-masing. Siap masukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya nggak siap. Siap menerima menantu anak sekolah agama? Kota Sukabumi jadi contoh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Betul? Itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong. Bukan saya buat-buat. Pimpinan pesantren bisa jadi apapun. Ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera. Apa kata ibunya? Kamu nanti tinggal di rumah bibimu. Sampai di rumah bibinya nanya, kamu sekolah mau kemana? Saya mau masuk pesantren. Nanti kalau kamu masuk pesantren, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu nikah dengan siapa? Yang mau nerima kamu siapa? Biar itu ponakan, biar itu sepupu kamu, biar itu anak tante. Yang ini udah jadi pakar hukum, yang ini pakar ekonomi, yang ini senior, yang ini SH, yang ini. Jadi semua mereka. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren. Allahu Akbar. True story, kisah nyata. Orangnya masih ada. Boleh sebut nama? Nggak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Dari Sukabumi, mereka sehat-sehat gemuk semua. Saya kurus ini karena takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau lah anak saya jadi penceramah seperti Ustaz Somad. Nanti nggak bisa keluar negeri. Aku aja. Yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea, ceramah pergi ke Amerika. Kemarin mereka pada ngirim foto ke saya. Dada Abdul Somad. Kami sekarang di Belanda. Sakitnya. Kita jangan ke Belanda, Singapura aja nggak lewat. Untung diterima orang Sukabumi. Allahu Akbar. Itu takdir masing-masing. Siap masukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya nggak siap. Siap menerima menantu anak sekolah agama? Kota Sukabumi jadi contoh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Betul? Itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong. Bukan saya buat-buat. Pimpinan pesantren bisa jadi apapun. Ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera. Apa kata ibunya? Kamu nanti tinggal di rumah bibimu. Sampai di rumah bibinya nanya, kamu sekolah mau kemana? Saya mau masuk pesantren. Nanti kalau kamu masuk pesantren, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu nikah dengan siapa? Yang mau nerima kamu siapa? Biar itu ponakan, biar itu sepupu kamu, biar itu anak tante. Yang ini udah jadi pakar hukum, yang ini pakar ekonomi, yang ini senior, yang ini SH, yang ini. Jadi semua mereka.
hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren. Allahu Akbar. True story, kisah nyata. Orangnya masih ada. Boleh sebut nama? Nggak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. Apakah anak pesantren bisa jadi pejabat? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bedanya apa? Kalau mereka jadi polisi, mereka tetap punya rumah Quran. Kalau mereka jadi tentara, mereka tetap punya pondok tahfiz Quran. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Nanti bisa mampir ke tempat saya Pak Ustaz? Acaranya apa Pak? Ustaz datang ke pondok tahfiz Quran saya, cuman datang, senyum, doa, pulang. Bapak punya rumah tahfiz? Ya. Bapak sehari-harinya? Ya pakai peci, pakai baju koko, pakai celana jeans. Nemui saya di airport. Bapak sehari-harinya apa? Saya kerja di Polres dekat airport sini, Bos. Bapak kerja di Polres? Ya. Bapak punya rumah tahfiz Quran? Ya. Anak-anak belajar di sana banyak? Banyak. Bayarnya berapa? Gratis, Pak Ustaz. Bapak dapat dari mana? Dari uang gaji saya dan beberapa usaha saya. Masih banyak orang-orang baik yang mencurahkan perhatiannya. Maka inilah yang menyelamatkan sampai dunia akhirat, insya Allah. Amin. Masjid sudah, santrinya ada, kiai ulama ajengannya ada. Yang keempat rukunnya ada kitabku. Di Indonesia diajarkan kitab kuning, kitab kuning, kitab kuning. Sampai di Mesir kitabnya putih. Loh, kitab kuning kok nggak ada? Kitab kuning itu hanya istilah kita. Kenapa kitab di sini kuning? Karena dicetak pakai kertas yang paling murah dari ubi kayu. Kertas yang mahal dibeli oleh orang yang punya banyak uang. Begitu kitab-kitab ini dicetak di Lebanon, maka kertasnya menjadi putih. Maka belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid. Maka insya Allah di dalam kepala anak-anak kita itu bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya juga oke, insya Allah. Amin. Apa itu bahasa Arab? Sepele bahasa Arab. Oke, ente yang nyepelekan bahasa Arab ya. Ya. Berapa perubahan dalam bahasa Inggris? Saya kasih satu contoh kata. Go. Go. Goes. Going. Gone. Went. Berapa? 5. Zahaba. Anak santri mentasrif. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabda, zahabtuma, zahabtum, zahabtu, zahabna. 14. Baru madhi. Mudhari'nya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Fi'il amarnya. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Jangan pusing, berkunang-kunang karena panas, ditambah materi. Siapa bilang bahasa Arab menyepelekan bahasa Arab? Ketika belajar bahasa Inggris dia mesti fasih, menyebut huruf shin, sheriff, workshop, shopping center. Tapi ketika belajar bahasa Arab dia mesti menyebut wasyamsi wa duhaha. Dia menyebut sad, ihdinas siratal mustaqim. Dia mesti menyebut za, labistum. Dia mesti menyebut a, ghairil maghdubi alaihim. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf bod. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ta. Anak santri mesti bangga dengan nahunya, bangga dengan sorobnya. Nahu, haza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, dan tintut.
Gak ada itu dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan, this is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. Gak ada. Maka anak-anak santri mesti bangga dengan kaidah bahasa Arabnya, mesti bangga dengan tajwidnya, mesti bangga dengan nazamnya, mesti bangga dengan salawatnya. Karena kalau tidak kita yang bangga, siapa lagi yang akan bangga? Dan insya Allah kita dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya, insya Allah. Masjidnya sudah, ada santrinya, ada kiainya, ada kitab kuningnya. Yang terakhir adalah dakwah. Jangan hanya sekedar berkutat pada kitab-kitab kita, tapi mesti mengajak orang amar ma'ruf nahi. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat yang terbaik bukan karena bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat yang terbaik bukan karena kalian puasa sepanjang tahun. Kalian umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kira-kira ini kalau saya mau tanya, tadi saya mulai tausiah jam 8:15. Sekarang sudah jam 9:15. Saya walaupun gak ngeliat jam, insya Allah saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Kesemutannya. Ustadz mah enak kesemutan, kami kepanasan. Aku panas juga, saudaraku. Yang paling enak mereka yang di bawah pohon kayu sana. Duduk, nyantai, Masya Allah. Begitulah mereka nanti di surga, di bawah pohon-pohon kayu surga. Insya Allah, tabarakallah. Yang berpanas-panasan ini, mereka masuk surga Jannatul Firdaus. Adapun yang di atas pentas ini, di ruang VIP bersama Rasulullah SAW. Lihatlah betapa bersihnya hati mereka. Padahal saya bilang, hanya sekedar mancing, mereka tetap mengatakan amin. Coba kalau hatinya kotor. Yang ada di sini bersama Rasulullah nggak setuju. Tapi semua jamaah ini hatinya bersih, insya Allah. Amin. Yang terakhir, pesantren mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kebatilan, diam melihat kebenaran diinjak-injak. Setan ahras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang sholat, ajak orang puasa sunat, ajak orang haji dan umrah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang zina, larang narkoba, larang pacaran, larang korupsi, larang kemungkaran, larang perbuatan maksiat. Dia seperti mata uang. Jangan hanya satu, tidak laku. Mesti ada 2. Mata uang yang 2 itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pesantren terjebak di tengah lingkungan. Di dalam pesantren orang sholat berjamaah, di dalam pesantren orang berzikir, di dalam pesantren bersalawat. Begitu keluar pagar pesantren, kelepak balak 6. Keluar pesantren orang tidak lagi menutup aurat. Apa efek pesantren terhadap lingkungan? Saya melihat di Sukabumi, pesantren sudah menyatu dengan masyarakat, sehingga saya tidak lagi bisa membedakan mana yang santri, mana yang tidak santri. Semuanya sama, pakaiannya sama, casingnya sama, signalnya yang beda. Insya Allah semuanya digolongkan dalam keluarga besar santri, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah di Sukabumi itu? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Aku gak ingat, kepanasan, gak tahu lagi apa. Berkunang-kunang waktu dia ceramah Ustadz Abdul Somad bisa diulang, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat Hari Santri, selamat Maulidur Rasul, selamat Sumpah Pemuda, selamat menjadi orang bertakwa. Semua yang hadir ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Nabi, selesai acara majelis ilmu,
Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu, doa kamu diampunkan. Maka saat kita berdiri nanti, doa dikabulkan dan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat baik-baik, yang diampunkan itu dosa, hutang tetap. Puncak daripada pengajian bukan tausiahnya, tapi doanya. Maka nanti selesai Ustaz Abdul Somad tausiah, aminkan doa yang akan dipanjatkan, dipimpin oleh ulama kita. Siap mengaminkan doa? Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan balasannya sama. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan. Rabbi shrah li sadri. Amin. Maka aminkan doa. Ini sekarang banyak orang nggak mau mengaminkan doa. Begitu imam baca doa, dia langsung pergi. Pas ditanya, ente nggak doakan? Doa saya beda sama imam. Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Hujanmu jadi rahmat.